EMT. Ortiz, last man. Fire in the hole. Pop out. Two shooters, second deck, east building. On me. Di awal film, kita langsung diajak ke sebuah pemakaman setelah salah satu prajurit Amerika gugur di medan perang karena tertembak di titik vital. Di antara para pelayat yang hadir, ada seorang pria bernama Ben Edward. Ia adalah mantan anggota Navy SEAL yang kini bekerja sebagai operator militer CIA. Lalu bagaimana cerita Ben Edward bisa bergabung dengan CIA setelah keluar dari Navy SEAL? Kisahnya dimulai 7 tahun sebelumnya saat Ben masih aktif bertugas. Suatu hari, Ben diberitahu oleh rekannya bernama James Reese bahwa mereka mendapat perintah untuk menjalankan misi pertukaran tahanan. Pemimpin ISIS bernama Hamid Al-Jaburi akan ditukar dengan keluarga pasukan ISF yang telah disandera kelompok ISIS. Namun Ben merasa ada yang janggal. Ia curiga ISIS sedang menyiapkan sesuatu. Tapi karena itu adalah perintah langsung dari pimpinan, Ben tetap harus menjalankan misi tersebut. Sore harinya, Ben memimpin pasukan SEAL Tim 5 Platoon Charlie bersama pasukan ISF menuju lokasi pertukaran. Salah satu anggota ISF bernama Daran bertugas menjadi penerjemah karena fasih berbahasa Inggris. You and your city will know freedom too. Run. Let's fucking go. Bravo 1 to Bravo 2. Maintain security north side of the bridge. Sementara itu, seorang sniper bernama Yono mengawasi dari kejauhan. Sesampainya di lokasi, mereka disambut kolonel ISF bernama Muhammad Parur yang sudah menunggu di tempat pertukaran. Tak lama kemudian, Yono memberi informasi bahwa ada 18 warga Irak yang disandera. Dari pantauan udara juga terlihat satu truk senjata dan satu kendaraan teknis milik ISIS. Setelah semua siap, proses pertukaran pun dimulai. Tapi situasinya mulai terasa aneh karena para sandera justru berhenti di tengah jembatan dan tidak mau mendekat meskipun diancam akan ditembak oleh ISIS. Karena pasukan ISF mulai panik, baku tembak pun pecah. Mo, why did that group stop? Where they're wired, man. Keep your head on a swivel. URF inbound, 12 mics. Bravo 1, coming around. Contact. Sayangnya di tengah kekacauan itu kaki Daran tertembak musuh. Tak lama kemudian, tim udara melaporkan sebagian pasukan ISIS mulai kabur dari lokasi. Pasukan ISF akhirnya mendekati para sandera yang sudah tergeletak tak bernyawa. Dan disitulah Ben menyadari sesuatu yang mengerikan. Tubuh para sandera ternyata sudah dipasangi bahan peledak. Chief.
Tin kemudian maju 3 bulan setelah kejadian itu, tepatnya di pangkalan operasi FOB. Kegagalan misi sebelumnya meninggalkan trauma yang cukup besar, sehingga pasukan sial kini melatih pasukan ISF dengan jauh lebih serius. Tak lama kemudian, Ben kedatangan James Reese dari Peleton Alpha. Reese adalah orang yang menghubungi Ben sebelum insiden pertukaran terjadi. Hubungan mereka sangat dekat, bahkan seperti saudara sendiri. Tujuan Reese datang ke FOB adalah untuk mengambil alih pelatihan pasukan Irak. Ben dan Reese lalu menemui Daran yang ternyata selama 3 bulan terakhir sudah sangat akrab dengan mereka. Bahkan kedua anak Daran, Jainab dan Manra, memanggil Ben dengan sebutan paman. Wait. You guys see this? What is that? Ben sebenarnya ingin merelokasi keluarga Daran ke Amerika dan memberikan mereka kehidupan yang lebih aman. Tapi Daran menolak. Ia hanya ingin istri dan kedua anaknya yang pergi, sementara dirinya tetap tinggal demi membantu Ben menemukan Hamid Al-Jaburi. Malam harinya Ben, Reese, Hastings, dan Yono berkumpul sambil melepas rindu. Reese merasa perjuangan mereka selama bertugas harus dihargai, jadi ia membawa hadiah untuk rekan-rekannya. Hastings mendapat jam tangan canggih, Ben diberi buku panduan kepemimpinan militer, sedangkan Yono mendapat foto anak dan istrinya yang sedang memancing hingga membuat matanya berkaca-kaca. Di momen itu, Ben juga menunjukkan laporan terbaru mengenai Hamid Al-Jaburi. Menurut informasi intelijen, Al-Jaburi kini berada di Suriah dan kemungkinan akan kembali ke Mosul. Karena itulah mereka harus segera menyelesaikan misi ini. Keesokan harinya setelah Daran selesai salat duha, ia didatangi dokter yang merawat kakinya bersama seorang pria misterius. Sementara itu di markas, pasukan SEAL dan ISF sedang membahas operasi berikutnya. Perwakilan CIA bernama Puller memperlihatkan foto seorang fasilitator senjata asal Lebanon bernama Danawi. Ternyata pria itulah yang menemui Daran pagi tadi. Danawi dikenal sebagai pemasok senjata untuk ISIS dan berbagai organisasi teroris lainnya. Intel CIA melaporkan bahwa Danawi kini berada di Mosul. Karena itu mereka berencana menyusup dengan menyamar sebagai warga sipil. Namun Landry mengingatkan bahwa masuk ke Mosul bukan hal mudah karena ISIS bisa mengenali kendaraan asing hanya dari pengemudinya. Akhirnya diputuskan bahwa pasukan ISF akan berada di garis depan sementara pasukan SEAL hanya mendampingi. Saat melewati pos pemeriksaan ISIS, mereka berhasil masuk setelah penjaga menerima uang suap. Di sisi lain, Daran terlihat datang ke FOB dengan wajah murung seperti sedang memikul beban berat. Sementara di Mosul, tim berhasil menemukan Danawi yang masuk ke mobil Hilux warna silver, lalu mengikutinya secara diam-diam. Whoa, slow down, bud. Slow down. MSR Tampa heading north. I'll copy. Namun Danawi kemudian memasuki sebuah kompleks tak dikenal sehingga tim tidak bisa mengikuti lebih jauh karena dianggap terlalu berisiko. Ditambah lagi sinyal komunikasi mulai hilang. Uller akhirnya meminta tim mundur karena kawasan itu padat penduduk dan dikhawatirkan warga sipil ikut menjadi korban. Tapi tim di lapangan masih ragu untuk mundur karena mereka curiga kompleks itu merupakan markas penting. Tiba-tiba Ben mendapat telepon dari Daran yang meminta Ben menjaga kedua anaknya. Ben langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres dan memutuskan kembali ke markas. I'm sorry. Duran, we got a fucking problem at base. Drive. Now, go. Told you they'd clear out. Namun sesampainya di sana, mereka justru mendapat perintah untuk menangkap Daran.
Situasi pun langsung kacau. Ben bahkan meminta timnya menerobos penjagaan demi segera menemukan Daran. Dan ternyata, Daran sudah berada di kantin FOB sambil membawa bom bunuh diri. Tidak ada yang tahu alasan pasti kenapa ia melakukan hal itu. I'm sorry. Dalam perjalanan, Ben melihat kepulan asap besar dari arah markas FOB. Ia benar-benar bingung dengan apa yang sebenarnya dipikirkan Daran. Untuk mencari jawabannya, Ben dan tim langsung mendatangi rumah Daran. Tapi yang mereka temukan justru membuat suasana semakin mencekam. Istri Daran ditemukan sudah meninggal akibat dibunuh seseorang, sedangkan kedua anaknya menghilang dan diduga diculik. Ben kemudian melihat tulisan Arab di dinding rumah Daran. Setelah diterjemahkan, tulisan itu berarti, siapa yang meninggalkan khilafah berarti meninggalkan Tuhan. Singkatnya, Komandan Terbesar Angkatan Laut Amerika bernama Komandan Supri memutuskan untuk menambah pengamanan ekstra di markas. Kejadian yang melibatkan Daran menjadi bukti bahwa mereka telah lalai. 7 orang meninggal dunia akibat ledakan tersebut dan mereka harus segera melatih pasukan ISF untuk menumpas ISIS di Irak. Yeah. Yes, sir. Setelah Supri pergi, Moh menyampaikan informasi mengenai Daran yang ternyata sempat terlihat menemui Al-Jaburi. Saat insiden ledakan terjadi, Al-Jaburi dan Danawi juga terlihat berada di desa tempat tinggal Daran. Mereka menduga ini adalah modus operasi ISIS. Kemungkinan besar Daran dipaksa memilih antara keselamatan keluarganya atau nyawanya sendiri. Dugaan itu semakin kuat karena bahan peledak yang digunakan Daran identik dengan yang biasa dipakai ISIS, yaitu berbahan dasar bubuk mesiu. Setelah mengetahui kronologi kejadian tersebut, mereka memutuskan untuk menangkap Al-Jaburi. Sementara itu, Ben dan Hastings berniat menyampaikan semua informasi ini kepada Komandan Supri. Namun, Komandan Supri melarang operasi penangkapan itu atas permintaan Puller sebagai perwakilan CIA. Hal tersebut membuat Ben murka. Sejak awal ia sudah menduga bahwa Al-Jaburi merupakan informan CIA, sehingga pihak CIA berusaha menjaganya tetap hidup. Meski begitu, Ben berjanji akan tetap melakukan sesuatu karena Al-Jaburi adalah sosok yang sangat berbahaya. You spoke your mind, Chief. You gotta be fucking kidding me. You're dismissed. All that fucking intel you gave us, Jaburi, he's an asset, isn't he? Your assets killed Iraqi and Danish. Well, ISIS is strapping bombs. Fuck you and fuck you! Malam harinya, Ben dan Rhys mendatangi lokasi ledakan. Mereka menyadari bahwa Daran melakukan aksi nekat itu demi keluarganya, bukan untuk menghancurkan pasukan sial. Buktinya, Daran memilih waktu pergantian shift saat sebagian besar personel sudah kembali ke kamar masing-masing. Ia juga duduk di ujung ruangan, seolah berusaha mengurangi jumlah korban dan kerusakan fasilitas. Tak lama kemudian, Hastings datang membawa informasi dari Moh. Menurut laporan yang diterima, persenjataan ISIS disimpan di kawasan kota Mosul. Informasi itu akan mereka manfaatkan sebagai bagian dari operasi balasan. Rencananya, pasukan SEAL dan ISF akan masuk ke kompleks Al-Jaburi untuk menangkapnya. Namun tujuan mereka bukan untuk menghabisinya, melainkan mengungkap bahwa Al-Jaburi merupakan aset CIA. Dengan begitu, Al-Jaburi akan dicap sebagai pengkhianat oleh kelompoknya sendiri. Keesokan harinya, operasi penyergapan pun dimulai. Ortiz, last man. Fire in the hole. Identify the location on our. So we believe we have a location on our description today. Charlie Mike. Okay, one more time with the plan. Landry menyadari bahwa misi tersebut bukan hanya tentang menangkap Al-Jaburi, tetapi juga tentang memojokkan CIA. Komandan Supri berusaha menghubungi mereka dan memerintahkan agar segera kembali, tetapi panggilannya diabaikan. Mereka tetap melanjutkan operasi dan meledakkan gerbang kompleks terlebih dahulu.
Bentrokan pun tak terhindarkan. Singkat cerita, Ben berhasil menemukan ruangan tempat Al-Jaburi bersembunyi. Al-Jaburi panik dan takut Ben akan menghabisinya. Namun saat itulah Ben mendengar suara tangisan seorang anak perempuan yang terasa sangat familiar. Ternyata suara itu adalah Zainab. Yang membuat Ben semakin geram, Zainab ternyata selama ini disekap oleh Al-Jaburi. Ben pun langsung melumpuhkan Al-Jaburi saat itu juga. Namun ada hal yang jauh lebih penting daripada sekadar menangkapnya. Meski dalam kondisi terdesak, Al-Jaburi tetap sesumbar. Ia mengaku yakin akan dibebaskan kembali oleh CIA dan suatu hari nanti akan membalas Ben beserta rekan-rekannya. Tindakan Ben membuat rekan-rekannya kebingungan. Setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk menutupi insiden tersebut dengan mengatakan bahwa Ben terpaksa melumpuhkan Al-Jaburi karena melakukan perlawanan. Sebelum menghadap komandan, mereka berembuk mencari alasan yang paling masuk akal agar Ben terhindar dari hukuman berat. Namun Ben menolak rencana itu. Bagaimanapun juga, ia merasa harus bertanggung jawab atas semua tindakannya. Hastings kemudian membela Ben. Menurutnya, Ben tidak bertindak tanpa alasan. Ia melihat sendiri bahwa Al-Jaburi melakukan perlawanan yang memancing reaksi Ben. Karena itu, Hastings berjanji akan memberikan laporan sesuai fakta yang ia lihat dengan harapan Ben bisa terhindar dari hukuman yang lebih berat. Sayangnya, pihak CIA tidak menerima laporan tersebut. Mereka meminta Komandan Supri untuk menjatuhkan sanksi kepada Ben berupa pencopotan pangkat dan pemberhentian dari pasukan SEAL. Meski terhindar dari pengadilan militer dan hukuman penjara, keputusan itu tetap membuat Hastings merasa bersalah. Ia merasa ikut bertanggung jawab karena berada di lokasi saat kejadian berlangsung. Sebagai bentuk solidaritas, Hastings memutuskan untuk keluar dari SEAL. Lagi pula, ia memang sudah lama mempertimbangkan keputusan tersebut. Akhirnya, Ben dan Hastings resmi dicopot dan dikeluarkan dari pasukan di hadapan seluruh personel. You've broken that trust. Singkat cerita, mereka berdua meninggalkan markas FOB. Rekan-rekan mereka memberikan yel-yel perpisahan sebagai bentuk penghormatan dan dukungan. Sebelum berangkat, Ben berpamitan kepada Reese dan mengembalikan buku panduan kepemimpinan yang pernah diberikan kepadanya. Di sela-sela buku itu terselip sebuah amplop bergambar Bigfoot. Ben meminta Reese membacanya setelah dirinya pergi. Reese berharap suatu hari nanti Ben bisa kembali dan bergabung lagi bersama mereka sebagai satu tim. Beberapa waktu kemudian, Ben dan Hastings transit di sebuah bandara di Jerman. Hastings memanfaatkan waktu tersebut untuk menghubungi ayahnya dan memberitahukan bahwa dirinya telah diberhentikan dari pasukan SEAL. Keadaan semakin tidak menyenangkan ketika penerbangan mereka dibatalkan, sehingga pertemuan Hastings dengan ayahnya harus tertunda. Melihat sahabatnya terpukul, Ben mencoba menghiburnya. Ia menggunakan sisa uang pesangonnya untuk mentraktir Hastings dan membayar penginapan hotel yang cukup mewah selama mereka menunggu jadwal penerbangan berikutnya. Tak hanya itu, Ben juga mengajak Hastings berkeliling kota agar suasana hatinya sedikit membaik. Ben merasa bersalah. Menurutnya, jika saja ia tidak melumpuhkan Al-Jaburi, mungkin Hastings tidak perlu kehilangan karier militernya. Saat Ben hendak membayar minuman yang mereka pesan, ternyata tagihannya sudah dibayar lebih dulu oleh seorang pria bernama Jack Havenworth. Pria itu bukan hanya mengetahui bahwa Ben dan Hastings telah dikeluarkan dari pasukan SEAL,
tetapi juga mengetahui semua yang terjadi dalam operasi Al-Jaburi. Ternyata, Jack adalah seorang agen CIA. Tujuan kedatangannya adalah menawarkan Ben dan Hastings untuk bergabung ke dalam timnya dalam sebuah misi rahasia. Target mereka adalah Danawi, pemasok senjata yang selama ini menyuplai berbagai kelompok bersenjata di Timur Tengah. Selain terkesan dengan kemampuan Ben dan Hastings, Jack juga menghargai rasa tanggung jawab yang mereka miliki. Ia bahkan berjanji, jika misi ini berhasil, ia akan membantu mengembalikan nama baik mereka dan membuka peluang untuk kembali bertugas. Mendengar tawaran tersebut, Ben merasa tidak memiliki banyak alasan untuk menolak. Bagaimanapun, setelah dikeluarkan dari militer, akan sangat sulit baginya mencari pekerjaan baru dengan catatan seperti itu. Berbeda dengan Ben, Hastings masih ragu. Ia mengaku tidak terlalu peduli dengan pekerjaan dan memilih untuk tidak langsung menerima tawaran tersebut. Saat Hastings sedang sendirian, Jack kembali mendekatinya dan mencoba meyakinkannya. Setelah berbincang cukup lama, Hastings akhirnya bersedia mempertimbangkan tawaran itu. Ia kemudian menemui Ben dan bertanya mengapa Ben begitu yakin menerima misi tersebut. Ben menjawab bahwa dirinya tidak akan bisa hidup tenang selama Danawi masih bebas berkeliaran. Menurutnya, banyak tragedi yang terjadi berawal dari ulah pria itu. Selain itu, jika Danawi berhasil dihentikan, setidaknya Ben merasa telah membantu Reese dan rekan-rekan lamanya dalam menjalankan tugas mereka. Karena itulah Ben akhirnya menerima tawaran Jack. I need to know that you can find the breaks. Understood. Besoknya Ben dan Hastings dibawa Jack ke markasnya yang berada di Wina. Di sana mereka diperkenalkan dengan anggota tim lainnya bernama Tal Peron, seorang agen Mossad atau intelijen Israel. Tugas Tal di tim adalah menangani bidang siber karena ia sangat ahli dalam urusan komputer dan teknologi. Setelah itu, Jack menjelaskan misi yang akan dijalankan malam nanti. Target mereka adalah Danawi yang akan melakukan transaksi senjata dengan seorang pemodal pasukan Quds dari Istanbul bernama Artem Golubev di sebuah klub malam. Tugas Ben dan Hastings cukup jelas, yaitu menangkap Danawi untuk diinterogasi. Namun jika situasi tidak memungkinkan, mereka diperbolehkan melumpuhkannya di tempat. Jack juga memperkenalkan Elisa, rekan mereka yang akan membantu operasi tersebut. Elisa membawa pistol bius hewan khusus yang dapat digunakan untuk melumpuhkan target. Uniknya, senjata itu hampir tidak mengeluarkan suara saat ditembakkan sehingga cocok digunakan untuk operasi senyap. Malam pun tiba. Ben dan Hastings duduk di meja yang telah ditentukan. Tak lama kemudian, Elisa yang menyamar sebagai pelayan menghampiri mereka sambil menyerahkan pistol bius dan menjelaskan rencana terakhir. Elisa akan menyajikan minuman yang telah dicampur obat penenang kepada Danawi. Jika berhasil diminum, saat Danawi menuju toilet itulah Ben dan Hastings akan bergerak untuk mencegatnya. Tak lama kemudian Danawi datang bersama dua anak buahnya. Melihat target sudah muncul, Hastings mengingatkan Ben agar tidak terpancing emosi. Tanpa basa-basi, Danawi langsung meminta Artem mentransfer uang hasil transaksi karena ia ingin segera meninggalkan tempat itu. Ia sadar banyak orang mengincarnya, sehingga tidak ingin berlama-lama berada di lokasi. Meski Artem mencoba mengajaknya berbincang dan memesan minuman, Danawi tetap menolak. Setelah transfer selesai, Elisa datang membawa minuman. Namun Danawi yang curiga menolak meminumnya. Bahkan ia menyuruh Elisa meminum minuman itu sendiri jika memang aman. Karena tidak ingin menimbulkan kecurigaan, Elisa terpaksa meminumnya. Tak lama kemudian ia berjalan sempoyongan menuju toilet sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Salah satu anak buah Danawi yang melihat keanehan itu langsung berinisiatif mengikuti Elisa. Namun baru beberapa langkah, ia dicegat oleh Hastings dan berhasil dilumpuhkan. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Danawi segera meninggalkan klub malam tersebut. Sayangnya bagi Danawi, Tal sudah lebih dulu meretas mobilnya.
Tal, they're coming to you. Lift. Hold here. Danawi pun mencoba kabur dengan berjalan kaki. Ben dan Hastings langsung mengejarnya. Singkat cerita, pengejaran berakhir dengan Hastings yang berhasil melumpuhkan Danawi secara brutal. Melihat hal itu, Ben hanya bisa menghela napas. Orang yang sejak tadi memintanya menahan emosi ternyata justru tidak mampu menahan emosinya sendiri. Keesokan harinya, Ben dan Hastings kembali menjalani latihan fisik serta menembak untuk menjaga kemampuan mereka tetap tajam. Di tempat lain, tepatnya di Jenewa, seorang pejabat tinggi Iran bernama Cyrus sedang memberikan pernyataan kepada media mengenai kesepakatan nuklir. Namun sebenarnya ia sedang kebingungan karena laporan penting yang seharusnya diterima malam sebelumnya tak kunjung sampai. Kekhawatiran itu ia sampaikan kepada adiknya yang juga pejabat penting Iran bernama Pahit. Mereka mulai panik karena kurir kepercayaan mereka, yaitu Danawi, menghilang tanpa kabar. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa Danawi sebenarnya telah dilumpuhkan. Sementara itu di markas, Jack kedatangan tamu baru yang ternyata adalah Parur. Jack merekrut Parur untuk bergabung ke dalam tim karena mereka merupakan teman lama. Tidak hanya itu, Jack juga mengajak Rhys dan Landry. Rupanya setelah kematian Al-Jaburi yang merupakan aset CIA, Landry ikut kehilangan posisinya. Jack merekrut Landry cukup sederhana, yaitu karena kemampuan menembaknya yang luar biasa. Saat berbincang, Parur memberitahu Ben bahwa kedua anak Daran kini telah mendapatkan beasiswa dan tinggal di Amerika sesuai keinginan Ben. Mendengar kabar itu, Ben terlihat sangat lega dan bahagia. Tak lama kemudian, Jack muncul membawa misi baru. Berkat keberhasilan Tal meretas ponsel Danawi, mereka menemukan informasi mengenai seseorang bernama Molnar, seorang profesor geologi di Budapest yang diduga memiliki hubungan dengan jaringan Iran. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dijual Molnar kepada Iran melalui Danawi, Parur ditugaskan menyamar sebagai Danawi. Kebetulan Molnar belum pernah bertemu langsung dengan Danawi dan tidak mengetahui bahwa pria itu sudah tidak ada lagi. Dalam operasi ini, Hastings, Rhys, dan Landry akan berjaga di sekitar lokasi. Sementara Ben dan Elisa bertugas mengumpulkan informasi tambahan. Malam harinya, Tal menemukan masalah kecil. Sebuah pesan masuk ke ponsel Danawi dari nomor tak dikenal yang mengajak bertemu keesokan pagi. Untuk mengetahui siapa pengirim pesan tersebut, Parur ditugaskan mendatangi lokasi pertemuan. Sesampainya di sana, Parur mengamati setiap orang yang berada di area tersebut. Ketika nomor misterius itu dihubungi, terlihat seorang gadis berusia sekitar 20 tahun memeriksa ponselnya. Kecurigaan mereka semakin kuat saat gadis itu menelepon dan ponsel Danawi langsung berdering. Tim pun yakin bahwa gadis itulah orang yang selama ini berhubungan dengan Danawi. Karena tidak ingin mengambil risiko, Jack memerintahkan Parur untuk menyingkirkan gadis tersebut. Di sisi lain, Ben dan Elisa berhasil mendapatkan identitas gadis itu. Namanya Salma, berasal dari Lebanon. Ben mulai khawatir jika Salma memiliki hubungan dengan proyek rahasia Profesor Molnar. Karena itu, ia memilih mengawasi Molnar yang terlihat memasuki Institut Teknik Nuklir. Sementara itu, Parur dan Rhys terus mengikuti Salma hingga malam hari. Mereka melihat Salma masuk ke sebuah hotel. Parur mulai ragu. Ia tidak yakin harus menghabisi gadis yang tampaknya tidak mengetahui apa-apa. Bahkan Rhys sempat menawarkan diri untuk menjalankan tugas itu, tetapi Parur menolak. Bagaimanapun, perintah tetaplah perintah. Saat berada di kamar hotel, Salma terkejut ketika mendapati Parur sudah menunggunya sambil menodongkan senjata dan menanyakan hubungannya dengan Danawi.
Akhirnya Salma berkata jujur, Danawi ternyata adalah ayahnya. Salma juga mengaku sudah menduga suatu hari akan ada seseorang yang datang mencarinya. Ia tahu pekerjaan ayahnya penuh risiko dan banyak musuh yang menginginkan balas dendam. Mendengar pengakuan itu, Parur langsung teringat masa lalunya yang kelam. Singkat cerita, setelah menyelesaikan pertemuan tersebut, Parur pergi bersama Riz untuk mempersiapkan operasi berikutnya bersama Profesor Molnar. Namun malam itu, Tal menemui Parur dan mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Melalui ponsel milik Salma yang masih aktif, Tal berhasil mengakses rekaman CCTV hotel dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Parur tidak jadi menghabisi Salma. Ia hanya meminta gadis itu pergi sejauh mungkin dan melupakan semua hal yang berkaitan dengan Danawi. Jika tidak, maka nyawanya akan terus berada dalam bahaya. Parur kemudian menceritakan alasan dibalik keputusannya. Bertahun-tahun lalu, dua saudari Parur menjadi korban tindakan keji yang dilakukan oleh putra Saddam Hussein. Saat ayahnya mencoba mencari keadilan, ia justru ikut menjadi korban. Sejak saat itulah, Parur bergabung dengan militer Amerika demi membalas dendam. Pada akhirnya, pelaku memang berhasil ia temukan dan ia hukum sendiri. Menurut Parur, pelaku kejahatan memang harus dihentikan. Namun Salma berbeda. Gadis itu tidak memiliki keterlibatan langsung dalam tindakan ayahnya. Mendengar cerita tersebut, Tal akhirnya memahami alasan Parur dan berjanji akan merahasiakan kejadian itu dari anggota tim lainnya. Di waktu yang sama, Ben menerima telepon dari istrinya, Amy. Amy mulai mengeluh karena Ben tak kunjung pulang. Sebagai seorang istri, ia merasa Ben terlalu lama menghilang tanpa kabar. Bahkan Ben belum memberitahukan bahwa dirinya sudah tidak lagi bertugas di pasukan sebelumnya. Percakapan itu membuat Ben terdiam cukup lama. Untuk pertama kalinya sejak bergabung dalam operasi ini, ia mulai menyadari bahwa kehidupan pribadinya perlahan mulai berantakan. Besoknya, misi pun dilaksanakan. Mereka bersiap di posisi yang telah ditentukan. Parur duduk di sebuah kursi sambil menunggu Molnar. Tak lama berselang, Molnar pun muncul. Parur langsung berdiri dan mempersilahkannya duduk, sehingga Molnar mengerti bahwa Parur adalah orang yang dia cari. Dari obrolan mereka terungkap bahwa Molnar bukan hanya seorang profesor, tetapi juga ilmuwan jenius. Danawi selama ini menjadi perantara antara Molnar dan Iran. Molnar menjual material nuklir yang dapat digunakan dalam pembuatan senjata. Ia kemudian memperlihatkan contoh material tersebut. Untuk sampel itu, Molnar meminta harga $5 juta. Sedangkan untuk pengiriman penuh, ia menginginkan $50 juta. Parur menyetujui kesepakatan tersebut dan bersiap melakukan transfer. Namun sebelum transaksi benar-benar selesai, terlihat beberapa orang mencurigakan datang dari berbagai arah. West entrance has a third party. Make it 4. Carrying. Negative, we're burned. No needs to walk. Get ready for exfil. Mo, we need those bearings. Begitu proses transfer rampung, Parur langsung meninggalkan lokasi. Masalahnya, kelompok misterius itu ternyata menyadari keberadaan Parur dan mulai membuntutinya, sementara Molnar justru mereka abaikan. Artinya, target utama mereka memang Parur yang mereka kira sebagai Danawi. Overwatch exiting. Get to tertiary. Beruntung, Parur mampu melumpuhkan 2 orang di antara mereka. Tak lama kemudian, Landry datang tepat waktu dengan mobilnya untuk menjemput Parur. Namun salah satu anggota kelompok itu terpisah dan masuk ke stasiun kereta bawah tanah. Riz yang penasaran mencoba mengikutinya seorang diri. Ben yang mengendarai motor juga diperintahkan mengikuti kemana Riz pergi. Akan tetapi, Ben langsung panik ketika suara penyerangan terdengar melalui alat komunikasinya. Saat tiba di lokasi, Riz ditemukan sudah tidak bernyawa. Kejadian itu membuat Jack sebagai pemimpin tim sangat terpukul. Ia kemudian meminta Ben untuk mengejar pelakunya.
Ben berhasil menemukan orang tersebut yang terlihat masuk ke dalam kereta. Edwards is solo on M1 line heading east. Ben meminta Tal meretas sistem CCTV kereta untuk melacak keberadaannya. Namun karena pelaku sudah menyadari dirinya diburu, terjadilah perlawanan sengit. Kematian Reese membuat seluruh tim berkabung. Jack berterima kasih kepada Ben yang berhasil menghentikan pelaku. Tak lama kemudian, Hastings menerima sebuah ponsel dari ayahnya. Sang ayah memintanya mendengarkan penjelasan seseorang mengenai Jack. Saat panggilan tersambung, terdengar suara seorang pria yang mengaku sebagai teman lama ayah Hastings. Pria itu menjelaskan bahwa selama lebih dari 3 dekade, sejak era konflik Timur Tengah pada tahun 1983, Jack pernah membentuk divisi operasi khusus yang bertugas menghambat Iran memperoleh material nuklir. Saat itu, kelompok pro-Iran pernah menyerang fasilitas diplomatik Amerika di Beirut. 8 rekan Jack tewas, sementara dirinya mengalami cedera serius. Sejak saat itulah Jack bertekad mengabdikan hidupnya untuk menghentikan ancaman tersebut. Bahkan selama bertahun-tahun, Jack memiliki sumber informasi penting di Iran yang dikenal dengan nama sandi Spare atau Sang Gembala. Di sisi lain, seorang pejabat tinggi mengucapkan terima kasih kepada Cyrus dan Pahit atas pekerjaan rahasia mereka. Namun setelah pejabat itu pergi, Pahit mulai mempertanyakan keputusan Cyrus menyerahkan material berbahaya kepada pihak tertentu. Cyrus mencoba meyakinkannya bahwa semuanya masih berada dalam kendali dan tidak akan jatuh ke tangan yang salah. Sementara itu, di markas, tim Jack mulai membahas kelompok ketiga yang menyerang mereka dan menyebabkan Reese kehilangan nyawa. Mereka diketahui berasal dari jaringan Khalid, sebuah organisasi yang mendukung pengembangan nuklir. Menurut informasi yang mereka peroleh, material milik Molnar akan dipindahkan dari Budapest ke Jenewa melalui jalur darat sebelum kesepakatan besar diselesaikan minggu ini. Karena itu, tim Jack berencana mencegat pengiriman tersebut dan menukarnya dengan material palsu buatan Mossad. Dengan cara itu, material yang nantinya diterima Iran tidak akan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Setelah rapat selesai, Jack meminta Hastings menemuinya di ruang kerja. Rupanya Jack sudah mengetahui bahwa akhir-akhir ini Hastings diam-diam mencari informasi tentang dirinya. Jack menjelaskan bahwa ponsel Hastings telah dipantau sejak dirinya menghubungi pihak CIA. Meski begitu, Jack tidak marah. Ia hanya meminta agar Hastings bertanya langsung kepadanya jika memang ada hal yang ingin diketahui. Sementara itu, Ben dan Elisa mulai melakukan survei ke lorong yang nantinya akan digunakan sebagai jalur pelarian saat operasi berlangsung. Mereka bahkan harus berpura-pura menjadi pasangan jika sewaktu-waktu bertemu petugas patroli. Di sisi lain, Tal dan Hastings mendapat tugas mengambil material palsu dari jaringan Spare. Similar in appearance to Molnar's, centrifuges will never spin fast enough to enrich. You did all of this in just a few days? I love joint operations. Sedangkan Landry dan Parur fokus mempersiapkan perlengkapan tempur yang akan digunakan saat operasi. Hastings mulai menyadari bahwa hubungan Ben dan Elisa semakin dekat. Hal itu membuatnya cukup terkejut, mengingat Elisa merupakan agen Mossad yang selama ini dikenal sangat tertutup. Setelah seluruh persiapan selesai, mereka kembali mendiskusikan peran masing-masing. Parur, Hastings, dan Landry bertugas menghentikan kendaraan pengawal paling depan. Ben dan Elisa akan menangani kendaraan berikutnya, melumpuhkan kurir, lalu mengambil material yang dibawa. Tal bertanggung jawab mengatur lalu lintas agar jalur pelarian tetap aman. Sementara itu, Profesor Molnar akan ditangani langsung oleh Jack. Namun Hastings kurang setuju dengan rencana tersebut. Ia khawatir operasi itu bisa membahayakan warga sipil. Menurutnya, lokasi penyergapan seharusnya dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Elisa menolak usulan itu. Menurutnya, lokasi yang dipilih sudah sangat strategis karena memiliki jalur pelarian yang baik. Selain itu, Tal juga akan mengendalikan arus lalu lintas sehingga risiko terhadap warga sipil bisa diminimalkan. Yang membuat Hastings kecewa adalah Ben justru mendukung pendapat Elisa.
ia merasa Ben mulai berubah sejak bergabung dengan tim Jack. Karena menyadari sahabatnya sedang gelisah, Ben kemudian menemui Hastings yang sedang sendirian. Hastings mengungkapkan bahwa tujuan awal mereka bergabung hanyalah untuk membantu menghentikan Danawi. Namun sekarang, menurutnya, mereka justru terlibat dalam operasi yang jauh lebih besar. Bahkan Hastings masih teringat ketika Ben mengejar dan menghabisi seorang pria di kereta hanya karena perintah Jack. Kini mereka bahkan akan melakukan penyergapan terhadap konvoi yang sebenarnya bukan urusan mereka secara langsung. Ben menjawab bahwa untuk pertama kalinya ia merasa bisa bertindak tanpa terikat birokrasi militer yang rumit. Berbeda saat masih bertugas di bawah Komandan Supri, di mana setiap langkah harus mengikuti prosedur panjang. Meski begitu, Ben meyakinkan Hastings bahwa operasi ini tidak akan menimbulkan korban yang tidak perlu. Malam harinya, Landry mendatangi kamar Tal untuk memberikan sebuah senjata sebagai alat perlindungan. Namun pembicaraan mereka berubah menjadi tidak nyaman ketika Landry bertindak melewati batas. Tal langsung mengusirnya keluar. Keributan itu membuat Ben, Hastings, dan Elisa keluar dari kamar masing-masing. Melihat rekannya diperlakukan tidak pantas, Elisa langsung menodongkan pisau ke leher Landry dan memperingatkannya agar tidak mengulangi perbuatannya. Insiden tersebut membuat Ben dan Hastings semakin curiga terhadap Landry. Mereka mulai bertanya-tanya apakah sebenarnya Landry memiliki agenda lain yang belum diketahui. Ben sendiri tampak semakin perhatian kepada Elisa. Setelah kejadian itu, ia langsung menghampirinya dan memastikan keadaannya baik-baik saja. Bahkan Ben menawarkan bantuan jika Elisa ingin memberi pelajaran kepada Landry. Namun Elisa menolak. Menurutnya, tim masih membutuhkan kemampuan Landry untuk menyelesaikan misi. Singkat cerita, hari pengiriman akhirnya tiba. Seseorang terlihat membawa koper berisi material tersebut ke dalam sebuah kendaraan. Saat kendaraan memasuki terowongan, tim Jack langsung bergerak menjalankan operasi. Di tempat lain, Profesor Molnar berhasil dilumpuhkan oleh Jack. Dengan demikian, rencana mereka berjalan sesuai target dan seluruh anggota bersiap kembali ke markas. Namun di luar dugaan, sekelompok pasukan tak dikenal muncul dari atas dan menyerang mereka. Tim menduga pasukan tersebut adalah anak buah Khalid. Pertempuran pun kembali pecah. Naas, Parur terkena tembakan saat baku tembak berlangsung. Beruntung, Landry dengan sigap melindunginya dan segera membawanya pergi menggunakan kendaraan. Sementara itu, Ben dan Elisa berusaha meloloskan diri menuju terowongan. Saat berada di dalam terowongan, Elisa melakukan sesuatu yang sama sekali tidak diduga sebelumnya. Di sisi lain, Jack mulai menyadari ada hal yang aneh. Ponselnya yang sedang diisi daya tidak kunjung penuh. Setelah diperiksa, ternyata perangkat tersebut telah disusupi alat penyadap yang dipasang oleh Tal. Kembali ke Ben. Ternyata ia masih selamat. Peluru yang ditembakkan Elisa sebelumnya hanya mengenai rompi anti pelurunya. Tanpa membuang waktu, Ben langsung mencari keberadaan Elisa. Sementara itu di Austria, Hastings berhasil membawa seorang tawanan yang diduga anak buah Khalid ke sebuah gubuk terpencil untuk diinterogasi.
Hastings mengancam akan melakukan tindakan ekstrem jika tawanan itu tetap menolak bicara. Talk about who you are. Di tempat lain, Elisa yang berhasil membawa koper berisi bantalan khusus berniat membawanya ke sebuah hotel. Namun tanpa disadari, Ben ternyata sudah lebih dulu berada di sana dan mengikutinya. Dengan penuh emosi, Ben langsung menyergap Elisa dan menanyakan untuk siapa sebenarnya ia bekerja. Elisa menjelaskan bahwa dirinya memang bekerja untuk Mossad. Ia mengaku menjalankan sebuah misi rahasia, tetapi bukan untuk mengkhianati tim. Menurut Elisa, di dalam koper tersebut terdapat alat pelacak yang harus dimatikan terlebih dahulu. Elisa juga mengungkapkan bahwa ada seseorang di dalam tim yang tidak bisa dipercaya. Namun orang itu bukan dirinya. Ia justru mencurigai Jack dan satu orang lainnya, yaitu Spare. Belum sempat menjelaskan lebih jauh, mereka mendadak diserang pasukan taktis. Elisa yakin pasukan itu dikirim oleh Spare karena mereka menggunakan bahasa Persia saat berkomunikasi. Akhirnya, Ben dan Elisa terpaksa bekerja sama menghadapi serangan tersebut. Baku tembak sengit pun tak terhindarkan. Jumlah lawan terus bertambah sehingga mereka harus berjuang keras untuk bisa keluar dari hotel dengan selamat. Setelah berhasil lolos, Elisa akhirnya mengungkap misi sebenarnya yang selama ini ia jalankan bersama Tal. Ia menjelaskan bahwa CIA biasanya memindahkan aset penting setiap tahun. Namun anehnya, Jack dan Spare sudah menjalin hubungan kerja sama selama lebih dari 20 tahun. Elisa juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat mencelakai Ben. Karena itulah saat menembaknya di terowongan, ia sengaja mengarahkan tembakan ke rompi anti peluru agar Ben tetap selamat. Sementara itu, Hastings masih menginterogasi tawanannya. Tawanan tersebut menyadari bahwa Hastings adalah seorang prajurit sama seperti dirinya. Namun meski begitu, ia tetap menolak menjawab pertanyaan yang diajukan. Padahal Hastings sudah berjanji akan memberikan pertolongan medis jika ia mau bekerja sama. I can patch you up again. Tell me everything that I need to know. Do you have an accent that I can't? Karena kesabarannya mulai habis, Hastings menggunakan metode interogasi yang lebih keras. How did you know? We didn't know. Di sisi lain, Ben dan Elisa yang berhasil lolos dari kejaran pasukan akhirnya bersembunyi di sebuah gedung kosong untuk beristirahat sejenak. Meski demikian, Ben masih kesulitan mempercayai Elisa. Ia bahkan memilih mengobati lukanya sendiri daripada menerima bantuan darinya. Saat memeriksa isi koper, Ben menyadari bahwa bantalan yang mereka bawa berbeda dari bantalan asli milik Molnar. Elisa mengatakan bahwa ia akan meminta penjelasan langsung kepada Tal yang saat itu berada di Munich. Tal sendiri sedang berusaha meretas portal komunikasi rahasia yang biasa digunakan Jack dan Spare. Tujuannya adalah melacak keberadaan Spare sekaligus mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Elisa terus mencoba meyakinkan Ben bahwa dirinya tidak lagi berniat mengkhianatinya. Menurutnya, semua yang dilakukan hanyalah untuk mencegah konflik yang lebih besar. Ia juga menegaskan bahwa musuh mereka sebenarnya adalah orang yang sama. But serve different masters. This is the only work we know. In this life. Sementara itu, di gubuk terpencil, Hastings akhirnya berhasil membuat tawanannya bicara. Tawanan tersebut mengaku bahwa dirinya bukan anggota jaringan Khalid, melainkan bagian dari BND atau Badan Intelijen Jerman.
Pengakuan itu membuat Hastings terkejut. Artinya, orang yang selama ini ia interogasi ternyata berasal dari pihak sekutu. Namun pria tersebut juga menjelaskan bahwa pasukan yang menyerang saat operasi di terowongan bukan berasal dari BND. Ia sama sekali tidak mengetahui siapa mereka. Keesokan paginya, Tal diam-diam menyusup ke sebuah apartemen yang diduga milik agen intelijen Jerman. Ia meretas laptop penghuni apartemen untuk mengambil data penting. Namun saat memeriksa keadaan sekitar, Tal menemukan sebuah kamera tersembunyi. Itu berarti keberadaannya sudah diketahui oleh pemilik apartemen. Meski sempat kesulitan, Tal akhirnya berhasil mengatasi situasi dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Di tempat lain, Ben dan Elisa sepakat menemui Tal di Munich menggunakan mobil sewaan. Dalam perjalanan, Ben mengungkapkan bahwa ia baru saja menerima panggilan dari Jack yang memperingatkannya agar tidak berhubungan dengan agen Mossad. Peringatan itu justru membuat dugaan Elisa semakin kuat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Jack. Namun di tengah perjalanan, kendaraan mereka terjebak kemacetan. Tiba-tiba dua pengendara motor mendekati mobil mereka dan menempelkan sebuah bom. Beruntung, Ben berhasil melompat keluar beberapa detik sebelum ledakan terjadi. Sayangnya, Elisa tidak sempat menyelamatkan diri dan menjadi korban dalam ledakan tersebut. Meski terluka dan terpukul, Ben masih sempat menembak kedua pelaku sebelum mereka melarikan diri. Setelah itu, ia mengambil gelang milik Elisa sebagai kenang-kenangan dan melanjutkan perjalanan seorang diri. Di sebuah toilet umum, Ben merawat luka-lukanya menggunakan peralatan seadanya sebelum kembali bergerak. Sementara itu di Jenewa, Cyrus berhasil menyelesaikan kesepakatan nuklir yang sedang dinegosiasikan. Namun di luar gedung, Menteri Saidi mengungkapkan kekhawatirannya. Ia merasa ada terlalu banyak kejanggalan, terutama setelah Danawi dan Pahit sama-sama menghilang tanpa kabar. Cyrus berusaha menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa Pahit sedang menjalankan tugas rahasia untuk memperoleh bantalan yang diinginkan pihak mereka. Meski begitu, Saidi tetap merasa curiga dan mengingatkan bahwa kegagalan sekecil apapun akan membawa konsekuensi besar. Di sisi lain, Tal melihat berita mengenai ledakan kendaraan yang menewaskan Elisa. Kabar itu membuatnya sangat terpukul. Sementara itu, Ben akhirnya berhasil bertemu kembali dengan Parur dan Landry yang kini bersembunyi di sebuah dermaga. Tak lama kemudian, Jack datang menemui mereka. Tanpa basa-basi, Ben langsung mempertanyakan hubungannya dengan Spare. Jack mengaku bahwa dirinya juga telah dimanfaatkan. Menurutnya, Spare sengaja memberikan informasi palsu dan memanfaatkan tim mereka untuk menghentikan operasi intelijen Jerman. Tak lama kemudian, Hastings datang membawa informasi baru. Ia memastikan bahwa bantalan yang dibawa Ben hanyalah replika. Selain itu, pasukan yang mengawal pengiriman sebelumnya ternyata memang berasal dari intelijen Jerman, bukan jaringan Khalid. Fakta itu membuat semuanya semakin bingung. Mereka mulai menyadari bahwa sejak awal ada seseorang yang memainkan mereka dari balik layar. Jack akhirnya mengungkap identitas Spare yang sebenarnya. Ternyata Spare adalah Pahit, saudara kandung Cyrus yang selama ini terlibat dalam negosiasi nuklir. Spare seharusnya membantu Jack,
tetapi justru mengkhianatinya dengan memberikan informasi palsu demi kepentingannya sendiri. Setelah itu, Pahit dipaksa menghubungi Cyrus untuk mengatur lokasi pertukaran bantalan dengan pihak Iran pada keesokan harinya. Pahit. انجامش دادم. بگو که پیکای خالد فردا دم فرودگاه شد. فردا ساعت 11 صبح. آره داداش. Di waktu yang sama, Tal menghubungi atasannya dan melaporkan seluruh hasil misi, termasuk kematian Elisa. Namun ia justru dibuat bingung ketika atasannya menyatakan bahwa misinya telah selesai karena target mereka, yaitu Spare, sudah dinyatakan tewas. Padahal dari data yang masih ia miliki, Spare terlihat masih aktif berkomunikasi dengan Jack. Malam harinya, Hastings menemui Ben. Namun kali ini bukan untuk membahas misi berikutnya, melainkan untuk berpamitan. Hastings memutuskan tidak akan ikut dalam operasi besok. Ia juga mencoba membujuk Ben agar pergi bersamanya. Menurut Hastings, sejak awal misi mereka sudah melenceng jauh dari tujuan semula. Mereka telah menyerang intelijen Jerman dan terlibat dalam berbagai operasi yang menurutnya tidak lagi bisa dibenarkan. Hastings menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan sekarang bukan lagi tindakan seorang pahlawan, melainkan sesuatu yang berbahaya jika terus dilanjutkan. Karena itulah, demi persahabatan mereka, Hastings mengajak Ben meninggalkan semuanya malam itu juga sebelum terlambat. Besoknya, mereka pun bersiap menjalankan misi tanpa Hastings. Rencananya, mereka akan mengambil uangnya lalu menyerahkan bantalan palsu kepada pihak Iran. Di tempat lain, Tal yang mencurigai ada keanehan di balik kematian Spare langsung mencari informasi lebih lanjut. Ia menanyakan tanggal dan waktu kematian Spare kepada jaringannya. Dari informasi yang diterima, Spare dilaporkan tewas pada pukul 9 malam. Namun saat Tal memeriksa data aktivitas Spare, terlihat bahwa akun tersebut masih aktif pada pukul 10 malam. Artinya, orang yang dibunuh Jack kemungkinan bukan Spare yang sebenarnya. Singkat cerita, Ben, Parur, dan Landry tiba di lokasi yang telah ditentukan, tepatnya di sebuah landasan udara. Mereka menemui Menteri Saidi dan menyerahkan bantalan tersebut. Namun sebelum pembayaran dilakukan, Saidi ingin memastikan terlebih dahulu apakah bantalan itu asli atau palsu. Jika terbukti asli, barulah uang akan diberikan. Tentu saja Ben, Parur, dan Landry mulai panik, karena mereka yakin bantalan yang dibawa adalah palsu. Mereka pun bersiap menghadapi kemungkinan terburuk jika penyamaran itu terbongkar. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Ternyata bantalan yang mereka serahkan adalah bantalan asli. Fakta itu membuat Ben, Parur, dan Landry kebingungan. Tanpa sadar, mereka justru telah menyerahkan teknologi berbahaya tersebut kepada Iran. Bagi Ben, sebagai warga negara Amerika, tindakan itu sama saja seperti mengkhianati negaranya sendiri. Sementara itu, Jack terlihat sedang bersama Cyrus. Terungkap bahwa Cyrus adalah Spare yang sebenarnya. Selama ini ia bekerja sama dengan Jack demi mendapatkan bantalan tersebut. Bahkan Cyrus rela mengorbankan adiknya sendiri, Pahit, dengan menuduhnya sebagai Spare palsu. Padahal sebelumnya Pahit tidak mendukung rencana Cyrus dan justru berpihak kepada intelijen Jerman. Kini Cyrus berhasil mendapatkan bantalan itu dan berencana menyerahkannya kepada Iran. Dengan keberhasilan tersebut, Cyrus diperkirakan akan dianggap sebagai pahlawan dan bahkan berpeluang diangkat menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Saidi untuk memperbaiki hubungan Iran dengan Barat. Namun tanpa mereka sadari, Tal ternyata sudah berada di sekitar lokasi dan diam-diam mengawasi dari tempat tersembunyi.
ia berhasil meretas sistem CCTV ruangan sehingga kerjasama rahasia mereka terbongkar. Tal segera menghubungi Ben dan menyampaikan semua informasi tersebut. Saat itulah Ben akhirnya menyadari siapa orang yang selama ini mempermainkannya. Dari sana, Ben mulai memahami bahwa perkataan Hastings selama ini ternyata benar. Karena tidak ingin dicap sebagai pengkhianat negara, Ben, Parur, dan Landry memutuskan untuk merebut kembali bantalan tersebut. Even a pawn can take down a king. Take the tires. Here. Saidi sempat mencoba menghubungi Cyrus. Namun sebelum sempat menjelaskan apa yang terjadi, komunikasi itu terputus karena Saidi lebih dulu dilumpuhkan. Akibatnya, Cyrus dan Jack hanya bisa mendengar kepanikan yang terjadi melalui sambungan telepon yang masih aktif. Mereka langsung sadar bahwa rencana mereka telah diketahui Ben dan sekarang bantalan tersebut sudah kembali berada di tangannya. Tanpa disadari siapapun, Hastings ternyata masih setia mengawasi mereka. Dari kejauhan, ia memantau jalannya operasi menggunakan senapan jarak jauh. Hastings berjaga-jaga jika sewaktu-waktu teman-temannya membutuhkan bantuan. Singkat cerita, mereka kembali ke markas dan melihat mobil Jack berada di sana. Mereka pun bersiap untuk menangkapnya. Namun saat memasuki ruangan, tempat itu sudah kosong. Yang lebih mengejutkan lagi, Jack ternyata telah memfitnah mereka dengan melaporkan kepada CIA bahwa Ben dan timnya telah berkhianat. Dalam laporannya, mereka dituduh melawan intelijen Jerman dan menyerahkan bantalan nuklir kepada Iran yang dianggap sebagai musuh Amerika. Akibat laporan tersebut, Ben dan rekan-rekannya resmi menjadi buronan CIA. Situasi semakin sulit karena Tal tidak memiliki bukti yang cukup untuk membersihkan nama mereka. Ini satu-satunya cara adalah membuktikan pengkhianatan Jack agar CIA mengetahui siapa dalang sebenarnya di balik semua kejadian ini. Adegan kemudian berpindah 2 bulan setelah insiden di landasan udara. Terlihat Hastings masih berusaha melaporkan kejahatan Jack kepada CIA. Ia terus menegaskan bahwa Ben dan timnya sebenarnya tidak bersalah. Namun bukti yang dimiliki masih belum cukup kuat sehingga CIA tetap menganggap Ben dan kawan-kawan sebagai pihak yang bersalah. Menurut CIA, jika Ben memang tidak bersalah, mengapa ia membawa kabur bantalan tersebut dan tidak menyerahkannya kepada pemerintah? Sementara itu, di FOB, Rhys yang masih bertugas di Navy SEAL mulai teringat pada surat yang pernah diberikan Ben sebelum pergi. Rhys pun membuka dan membaca isi surat tersebut. Dalam surat itu, Ben banyak merenungkan tentang perang dan dampaknya terhadap para prajurit. Ia mengeluhkan bagaimana para birokrat dan politisi yang tidak pernah berada di garis depan justru menjadi pihak yang menentukan nasib para tentara di medan operasi. Intinya, surat itu berisi ungkapan kekecewaan Ben terhadap sistem yang menurutnya telah berkali-kali mengkhianatinya. Ben juga menulis tentang kuatnya persaudaraan di dalam tim SEAL, sebuah ikatan yang terbentuk bukan karena pangkat atau jabatan. Ia mengaku menyesal karena telah meninggalkan jalan tersebut. Karena itulah surat itu diberikan kepada Rhys, satu-satunya orang yang menurut Ben benar-benar dapat memahami perasaannya. Di waktu yang sama, Ben terlihat berada di sebuah gubuk terpencil yang jauh dari keramaian. Di sana, ia mulai mempersiapkan sesuatu untuk menjebak Jack. They lose a war and get promoted. Someone has to hold them accountable. And now I'm headed home. Only the dead have seen the end of war. War ain't going away. Malam harinya, Ben menonton kembali rekaman kenangan bersama Amy, istrinya. Hubungan mereka perlahan merenggang karena Ben tidak mampu memberikan kehidupan yang diharapkan Amy. Pada akhirnya, mereka memilih berpisah. Setelah itu, Ben menghubungi Rhys. Rhys mengatakan bahwa ia telah membaca surat tersebut berulang kali dan mulai memahami apa yang dirasakan Ben.
Ben pun menjawab bahwa kali ini ia akan menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Ben meminta Reese menemui Parur jika ingin mengetahui seluruh kebenaran di balik semua kejadian ini. Karena menurut Ben, Parur jauh lebih memahami keseluruhan cerita dibandingkan Hastings. Setelah itu, Ben sengaja menghubungi Tal menggunakan VPN agar lokasinya bisa dilacak oleh Jack dan Cyrus. Dalam percakapan tersebut, Ben meminta Tal untuk tidak memberitahukan rencana ini kepada Parur dan Landry. Tujuannya sederhana, jika rencana ini gagal, mereka tidak ikut terkena dampaknya. Tal mengingatkan bahwa setelah VPN dimatikan, Jack kemungkinan besar akan segera mengirim pasukan ke lokasi Ben. Namun, itulah yang memang diinginkan Ben. Dia sudah siap menghadapi Jack apapun risikonya. Dan benar saja, Cyrus serta Jack dengan mudah mengetahui lokasi Ben. Keesokan harinya, sejumlah pasukan datang ke tempat persembunyian Ben dengan tujuan menangkapnya dan mengambil bantalan yang disembunyikan. Namun Ben sudah mempersiapkan semuanya. Sambil memutar lagu favoritnya, dia menikmati situasi yang perlahan memanas. Ben menghentikan tembakannya lalu masuk ke ruang bawah tanah, seolah membiarkan pasukan itu memasuki gubuknya. Begitu mereka masuk, Ben justru menyerang dari arah luar. Sayangnya, jumlah musuh yang datang dari area hutan jauh lebih banyak dari perkiraannya. Ben mulai kewalahan bahkan sempat terkena tembakan. Mau tidak mau, dia harus mundur untuk menyelamatkan diri. Saat musuh hampir mendapatkan kesempatan untuk melumpuhkannya, bantuan datang tepat waktu. Reese bersama beberapa prajuritnya muncul dan membantu Ben. Singkat cerita, Ben berhasil selamat dan lukanya segera ditangani. Reese mengatakan bahwa dia akan mengamankan bantalan tersebut. Ben kemudian meminta Reese menyerahkan bantalan itu kepada CIA, sekaligus membawa seluruh bukti dari Tal untuk membersihkan nama semua orang yang telah difitnah oleh Jack. Sementara itu, di Israel, tepatnya di Tel Aviv, putri Elisa yang bernama Noah menerima sebuah paket berisi foto dan gelang milik ibunya. Setelah melihat gelang tersebut, Noah memahami bahwa ibunya kemungkinan telah tiada. Ia juga menyadari bahwa Ben adalah orang yang mengirimkan barang-barang itu. Di sisi lain, Jack menghubungi Cyrus dan menanyakan kegagalan operasi penangkapan Ben. Dia masih berusaha mencari keberadaan Ben yang berhasil lolos sambil membawa bantalan tersebut. Namun, Cyrus yang mulai lelah dengan semua perintah Jack tiba-tiba memutuskan kerja sama mereka. Tak lama kemudian, Ben akhirnya berkumpul kembali dengan Parur, Landry, dan Tal. Dalam pertemuan itu terungkap bahwa orang yang menghubungi Reese hingga datang menyelamatkan Ben adalah Parur. Di momen yang sama, mereka menyusun rencana baru untuk menjebak Jack. Menurut mereka,
Alasan Jack mengorbankan banyak orang dan bekerja sama dengan pihak Iran bukan semata-mata karena uang. Ada tujuan lain yang jauh lebih besar di balik semua itu. Ini mereka bertekad mengungkap semuanya sekaligus menghentikan seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi bantalan nuklir tersebut. Landry mendapat tugas untuk menyingkirkan Artem Golubev saat pria itu berada di sebuah tempat pijat. Dengan menyamar sebagai pelayan, Landry berhasil mendapatkan kesempatan untuk mendekatinya. Sementara itu, Parur ditugaskan menghadapi Cyrus. Saat Cyrus sedang mengantar anaknya berlatih sepak bola, Parur mengirim pesan ke ponselnya dan memintanya datang ke mobil seorang diri. Parur berpura-pura menjadi klien yang ingin bertemu. Namun saat Cyrus masuk ke mobil, Parur memasang bahan peledak di kendaraan tersebut, menggunakan metode yang mirip dengan cara Cyrus sebelumnya menyingkirkan Elisa. Kini hanya tersisa Jack. Jack terkejut saat melihat berita mengenai kematian Cyrus di televisi. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa Ben sudah menunggunya di rumah. Namun Ben datang bukan untuk menghabisinya. Dia ingin mengetahui alasan sebenarnya mengapa Jack rela memberikan teknologi berbahaya kepada Iran dan menjadikan dirinya serta rekan-rekannya sebagai kambing hitam. Jack kemudian mengungkapkan semuanya. Dia mengaku trauma terhadap berbagai kegagalan militer Amerika pada masa lalu, termasuk konflik di Vietnam dan Lebanon tahun 1983. Menurutnya, Iran memiliki peran dalam berbagai peristiwa yang membuat Amerika mengalami kerugian besar. Karena itulah Jack ingin Iran memperoleh bantalan tersebut, bukan untuk membantu mereka, melainkan agar Israel sebagai musuh Iran bereaksi lebih dulu. Dengan kata lain, Jack ingin memancing konflik besar antara kedua negara. Jack mengakui bahwa dia tidak peduli jika orang lain tidak setuju dengan rencananya. Bahkan menurutnya, Ben memiliki sifat yang mirip dengannya. Dia menyinggung kejadian saat Ben mengabaikan pendapat rekan-rekannya dan mengambil keputusan sendiri dalam operasi penangkapan Al-Jaburi. Jack juga mengaku bahwa dialah orang yang memerintahkan pemasangan bom pada mobil Ben. Target sebenarnya adalah Ben, tetapi justru Elisa yang menjadi korban. Dengan kemampuan bicaranya, Jack berusaha memancing emosi Ben agar melakukan kesalahan dan menyerangnya. Namun kali ini Ben berhasil mengendalikan dirinya. Ben menegaskan bahwa Jack akan mempertanggungjawabkan semua tindakannya melalui jalur hukum. Tal telah mengumpulkan seluruh bukti komunikasi antara Jack dan pihak Iran, dan sebentar lagi pihak CIA akan datang untuk menangkapnya. Menyadari bahwa semua permainannya telah berakhir, Jack akhirnya hanya bisa pasrah. Dua bulan kemudian, Ben didatangi seorang pria bernama Hank Dasnow, mantan rekan sekaligus operator CIA Ground Branch. Hank menawarkan kesempatan kepada Ben untuk bergabung dengan unit tersebut. Awalnya Ben menolak. Namun setelah mempertimbangkannya kembali, dia merasa mungkin inilah kesempatan untuk memperbaiki sistem yang selama ini dia anggap bermasalah. Keesokan harinya, Ben terlihat mengikuti serangkaian tes masuk Ground Branch. Dan disitulah kisah film ini berakhir.